Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam. Amma ba'd. Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah? Pernah nggak kita ngerasa kalau Allah ini nggak adil? Kenapa doa orang lain kok dikabulkan, sedangkan doa kita tidak pernah dikabulkan? Kita berdoa tapi nggak pernah dikabulin. Kenapa ya? Saudaraku, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, maka Allah akan mengijabah doa kita. Hanya saja ada beberapa cara Allah mengabulkan doa kita. Setidaknya Allah mempunyai 3 cara untuk mengabulkan doa kita. Apa saja itu? Yang pertama, Allah mengabulkan doa kita secara langsung, live seketika itu juga. Misal, kita berdoa nih, ya Allah, saya buka puasa ini pengen makan fried chicken. Misal, tiba-tiba menjelang buka puasa ada yang ngasih fried chicken, bantuan sosial ini fried chicken. Ternyata Allah mengabulkan doa kita secara langsung. Misal ini mah, misal, ya Allah, saya pengen beli HP, ya Allah. Nah, tiba-tiba ada rezeki, kita langsung bisa kebeli HP. Itu berarti Allah mengabulkan doa kita secara langsung, cash, tidak pakai waktu lama. Seketika itu juga Allah mengabulkan doa kita. Dan kalau Allah sudah mengabulkan doa kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan terus berdoa kepada Allah. Karena jangan sampai dengan dikabulkannya doa kita seketika, kita berpuas diri dengan apa yang kita minta. Terus berdoa sama Allah. Allah senang kalau kita terus berdoa kepadanya. Jangan khawatir, karena kalau kita berdoa sama Allah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut dan keyakinan, wad'uhu khaufan wa tama'an, Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, tapi jangan minta yang aneh-aneh juga sama Allah. Udah mah doa kita dikabulin, kitanya kagak tahu diri. Nah, yang kedua, Allah mengabulkan doa kita tidak secara langsung. Akan tetapi kita perlu waktu agar doa kita diijabah oleh Allah. Atau bisa jadi doa kita tidak dikabulkan di dunia, akan tetapi dikabulkan di akhirat. Ini contoh. Ya Allah, saya tahun ini pengen nikah, ya Allah. Gimana ya? Tiba-tiba ketabrak semut. Mati. Ketabrak semut kok mati? Masa ketabrak semut masa mati? Kenapa ketabrak semut doang bisa mati? Ya itulah takdir Allah. Misal ini kan contoh, ya kan. Ternyata setelah kita mati, kita di akhirat diberikan istri seorang bidadari. Ya, berarti Allah mengabulkan doa kita di akhirat. Atau bisa jadi Allah menunda doa kita karena misalnya kita ketika berdoa kita masih sering melakukan maksiat, sering memutus silaturahim, atau kita durhaka sama orang tua, maka Allah tidak akan langsung mengabulkan doa kita sampai dosa-dosa kita terhapus. Nah, makanya kita jangan suudzon sama Allah. Bisa jadi Allah belum mau mengabulkan doa kita selama kita belum meninggalkan maksiat. Selama kita masih banyak dosa sama orang tua, memutus silaturahim, itu berarti ada yang salah dalam diri kita. Perbaiki itu, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan juga tergesa-gesa dalam berdoa. Harus berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sebenar-benarnya minta kepada Allah. Ini mah tergesa-gesa, ini mah buru-buru, ngedoa kok buru-buru, mintanya niat kagak sih? Ya Allah, saya pengen begini, ya Allah, saya pengen begitu. Ya Allah, kok yang ini nggak dikabulin sih? Ya Allah, kok yang itu nggak dikabulin? Minta satu-satu. Jangan tergesa-gesa, jangan pengen semuanya, jangan serakah. Satu-satu. Ini mah baru berdoa 1 kali, udah ngerasa nggak dikabulin, terus berhenti berdoa. Nggak mau lagi berdoa sama Allah. Doa kemarin aja belum dikabulin. Jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Jangan juga berdoa itu membentak. Ya Allah, kenapa cobaan ini begini? Kenapa hidup saya begitu? Doa kok ngebentak?
Ibaratkan kita minta sama orang nih, minta sama orang tua dah kalau misalnya masih minta. Kalau yang masih minta. Kalau kita minta sambil ngebentak, kira-kira dikasih nggak? Minta duit. Minta. Kira-kira dikasih kagak? Tapi kalau kitanya minta sambil nangis, pengen itu dong, minta duit dong, sambil mengibak gitu, kira-kira dikasih nggak? Nah begitu juga ketika kita berdoa sama Allah, kita mengibak sama Allah. Kalau kita doanya sambil ngebentak, kira-kira Allah ngabulin nggak? Nggak ada adab itu mah. Tapi kalau kita berdoanya sambil menangis, sambil mengibak, masa si Allah nggak ngabulin doa kita? Rayu Allah. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Ya Allah, sebenarnya saya malu berdoa kepada Engkau ya Allah. Dosa saya terlalu banyak, pahala saya sedikit, tapi saya pengen berdoa sama Engkau ya Allah. Berilah hamba-Mu ini kekuatan dalam menghadapi cobaan, dan berilah hamba-Mu ini rezeki ya Allah. Pura-pura nangis. Kalau kita nggak bisa nangis beneran, tapi kalau bisa nangis, ya nangis beneran. Karena dengan kita menangis, kita khusyuk berdoa sama Allah, minta benar-benar sama Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Yang ketiga adalah Allah tidak mengabulkan doa kita, akan tetapi Allah mengganti doa kita itu dengan hal yang lebih baik. Misal, ya Allah, saya pengen sama si ini ya Allah. Sampai kadang-kadang kita berdoanya tuh maksa. Kalau kita lagi pengen seseorang, kadang kita doa maksa sama Allah. Ya Allah, kalau misalnya saya nggak jodoh sama dia, tolong jodohkan saya dengan dia ya Allah. Kalau misalnya dia bukan jodoh hamba, tolong jodohkanlah hamba ya Allah. Kalau misalnya dia bukan jodoh hamba, mungkin Engkau salah ketik ya Allah. Ketik lagi yang benar supaya dijodohkan sama hamba. Sampai ngancam sama Allah kayak gitu. Coba itu hanya karena demi makhluk Allah yang tidak seberapa itu. Mengapa saya katakan tidak seberapa? Karena itu bukan yang terbaik buat kamu. Masih ada yang lebih baik, dan Allah akan menggantikan itu dengan hal yang lebih baik. Jangan cuman seolah di dunia ini cuman satu orang. Dunia ini banyak. Ini kelakuan para jomblo yang putus cinta nih. Biasanya begini nih, galau, pusing. Satanas, waduh, seolah-olah kagak ada wanita lain, kagak ada cowok lain. Orang di dunia ini banyak, jutaan, miliaran. Emang kamu nggak bisa milih salah satu? Masa Allah nggak mau milihin salah satu yang terbaik di antara miliaran orang buat kamu? Tenang aja, husnuzon sama Allah. Kalau dia bukan jodohmu, berarti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Kalau dia jodohmu, pasti dia balik lagi, dan Allah akan menjadikan ia lebih baik jika kamu memperbaiki diri. Ini belum apa-apa kau udah suudzon sama Allah. Belum apa-apa kau sudah pesimis sama Allah. Tenang aja, Allah punya cara tersendiri untuk menjadikan hambanya menjadi lebih baik. Jadi tetap berhusnuzon sama Allah, berdoa sama Allah dengan sebenar-benarnya doa, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyesalan, dengan penuh pengharapan. Insya Allah, Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, itulah tadi 3 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.